Pernahkah kamu merasa saat memasuki sebuah ruangan, ada aura yang membuat orang-orang di sekitarmu tegang? Atau mungkin kamu sering mendapati percakapan yang tadinya ramai tiba-tiba hening ketika kamu bergabung? Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami sesuatu yang tak terucap. Orang lain melihatmu sebagai sosok yang berbahaya. Bukan, ini bukan tentang ancaman fisik atau kekerasan. Bahaya yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih mematikan bagi hubungan sosial. Ini tentang energi yang kamu pancarkan, cara kamu bersikap, dan bagaimana hal itu mempengaruhi psikologi orang di sekitarmu. Makilah selam ini kamu telah membangun benteng yang begitu kokoh untuk melindungi dirimu sendiri, hingga tanpa sadar, benteng itu berubah menjadi penjara bagi orang lain. Kamu telah mengasah kemampuanmu, mempertajam pikiranmu, dan menguatkan dirimu. Tetapi di saat yang sama, kamu telah menciptakan jarak yang tak terlihat. Di dalam materi ini kita akan menyelami filosofi Stoik kuno, bukan untuk menjadi seorang petarung, melainkan untuk menjadi seorang penguasa diri. Kita akan membahas 7 tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin terlihat berbahaya di mata orang lain. Ini adalah sebuah refleksi, sebuah kesempatan untuk melihat ke dalam cermin dan bertanya, apakah aku benar-benar sekuat itu, atau aku hanya terlalu keras? Tanda pertama, kamu memancarkan keheningan yang mengintimidasi. Keheningan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia adalah tanda dari ketenangan batin, sebuah keheningan yang lahir dari kedamaian internal. Namun di sisi lain, keheningan bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Ketika kamu berada di antara orang lain, apakah kamu cenderung diam dan mengamati, tanpa berpartisipasi? Apakah kamu hanya berbicara ketika kamu yakin 100% bahwa apa yang kamu katakan adalah sesuatu yang penting? Jika iya, kamu mungkin memancarkan keheningan yang mengintimidasi. Orang-orang akan merasa canggung di sekitarmu. Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mereka akan merasa seolah-olah setiap kata yang mereka ucapkan sedang dianalisis, dihakimi dan dipertimbangkan. Keheninganmu tidak dianggap sebagai ketenangan, melainkan sebagai sebuah ancaman. Dalam filosofi Stoik, kita belajar untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, berikanlah dirimu sendiri keheningan dan biarkan orang lain berisik. Namun, keheningan ini tidak boleh menjadi dinding yang memisahkan kita dari orang lain. Ia harus menjadi sebuah ruang kosong yang bisa diisi oleh empati dan pemahaman. Tanda kedua, kamu terlalu mandiri hingga menolak bantuan. Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri adalah sebuah kebajikan yang luar biasa. Seorang Stoik sejati memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, namun ada garis tipis antara kemandirian dan isolasi. Apakah kamu selalu menolak bantuan? Bahkan ketika kamu membutuhkannya? Apakah kamu memiliki prinsip, jika aku tidak bisa melakukannya sendiri, maka aku tidak akan melakukannya sama sekali? Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Ketika kamu menolak uluran tangan orang lain, kamu secara tidak langsung mengirimkan pesan, aku tidak membutuhkanmu. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi naluri sosial manusia. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan, dan ketika kamu menolak untuk menjadi bagian dari sistem itu, kamu akan dianggap sebagai sebuah anomali. Bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah peluang untuk membangun koneksi. Menerima bantuan dari orang lain adalah cara untuk menunjukkan rasa percaya, sebuah pengakuan bahwa kita semua memiliki kekurangan, dan itu tidaklah apa-apa. Seneca, seorang filsuf Stoik, berkata, ketika seseorang membantumu, dia tidak membuatmu berhutang, melainkan memberimu kesempatan untuk berbuat baik. Tanda ketiga, kamu memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Keunggulan adalah tujuan yang mulia. Seorang Stoik berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri setiap hari. Namun ketika standar ini berubah menjadi sebuah cambuk, ia tidak lagi menjadi sumber motivasi, melainkan sumber ketakutan. Apakah kamu merasa bahwa tidak ada yang cukup baik? Apakah kamu selalu menemukan kesalahan dalam setiap pekerjaan, bahkan yang terkecil sekalipun? Apakah kamu memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap dirimu sendiri dan orang lain? Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Orang-orang akan merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa memuaskanmu. Mereka akan merasa bahwa setiap usaha mereka adalah sia-sia, dan bahwa pada akhirnya mereka akan selalu gagal di matamu. Mereka akan berhenti mencoba, bukan karena mereka malas,
melainkan karena mereka takut akan penghakimanmu yang tak berkesudahan. Seorang stoik memahami bahwa kesempurnaan adalah ilusi. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan menerima hasil apa adanya. Kita harus berbelas kasihan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Epictetus, seorang filsuf stoik berkata, "Janganlah mengharapkan hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi inginkanlah hal-hal terjadi seperti yang terjadi, dan kamu akan bahagia." Tanda keempat, kamu tidak memperlihatkan kelemahan. Kerentanan adalah keindahan yang paling langka. Ini adalah tanda dari kekuatan sejati, bukan kelemahan. Namun banyak dari kita yang takut untuk menjadi rentan. Kita takut terlihat lemah, takut dihakimi, dan takut terluka. Apakah kamu selalu terlihat tenang, terkendali, dan tak tergoyahkan? Apakah kamu menutupi emosimu? Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Orang-orang akan merasa bahwa kamu tidak manusiawi. Mereka tidak akan bisa terhubung denganmu pada tingkat yang lebih dalam, karena kamu tidak memberikan mereka celah. Mereka tidak melihat dirimu sebagai seorang manusia yang memiliki kekurangan dan ketakutan, melainkan sebagai sebuah patung yang dingin dan tak berjiwa. Stoikisme bukanlah tentang menjadi sebuah patung. Ia adalah tentang mengendalikan emosi kita, bukan menekannya. Dan tentunya menerima bahwa kita semua rentan, dan bahwa itu tidaklah apa-apa. Dengan memperlihatkan kelemahan kita memberikan izin kepada orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, dan kita membangun jembatan yang menghubungkan hati ke hati. Seneca berkata, kesalahan adalah manusiawi, tetapi terus-menerus mengulanginya adalah iblis. Tanda kelima, kamu sering menggunakan kata-kata yang menyengat. Kata-kata adalah sebuah kekuatan. Mereka bisa membangun, atau mereka bisa menghancurkan. Seorang stoik memahami bahwa kita harus menggunakan kata-kata kita dengan bijak dan dengan penuh perhatian. Apakah kamu sering menggunakan sarkasme? Apakah kamu sering memberikan komentar-komentar yang tajam, yang kamu anggap sebagai lelucon, tetapi sebenarnya menyakitkan? Apakah kamu berbicara dengan nada yang merendahkan, bahkan tanpa kamu sadari? Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Kata-kata yang menyengat adalah sebuah bentuk agresi pasif. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu hanya bercanda, tetapi orang lain akan merasakannya sebagai sebuah serangan pribadi. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak aman di sekitarmu, dan mereka akan selalu berada dalam posisi defensif. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk berbicara dengan kejujuran dan niat baik. Ia berkata, kendalikan lidahmu sebelum kamu mengendalikan pikiranmu. Dalam filosofi Stoik, kita belajar bahwa kebaikan adalah kebajikan tertinggi, dan kebaikan tidak hanya terwujud dalam perbuatan, tetapi juga dalam kata-kata. Tanda keenam, kamu selalu benar. Pernahkah kamu berada dalam sebuah argumen di mana kamu tahu bahwa kamu salah, tetapi kamu tetap bersikeras untuk membela dirimu sendiri? Atau, apakah kamu selalu merasa bahwa pendapatmu adalah satu-satunya yang valid? Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Orang-orang akan merasa bahwa mereka tidak bisa berbicara denganmu. Mereka akan merasa bahwa percakapan denganmu bukanlah sebuah pertukaran ide, melainkan sebuah pertarungan, dan bahwa mereka akan selalu kalah. Mereka akan berhenti berbagi pikiran dan pendapat mereka, karena mereka tahu bahwa pada akhirnya, kamu akan selalu menang. Seorang stoik sejati tidak peduli tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang mereka peduli adalah tentang kebenaran. Mereka bersedia untuk mengubah pikiran mereka ketika mereka diberikan bukti yang lebih baik. Mereka tidak melihat sebuah argumen sebagai sebuah kompetisi, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Epictetus berkata, pendidikan bukanlah tentang belajar fakta, tetapi tentang melatih pikiran untuk berpikir. Berpikir, dalam konteks stoik adalah sebuah proses yang dinamis, bukan sebuah kesimpulan yang statis. Tanda ketujuh, kamu tidak pernah meminta maaf. Permintaan maaf adalah sebuah tanda kerendahan hati. Ia adalah sebuah pengakuan bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita membuat kesalahan, dan bahwa kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Apakah kamu merasa bahwa meminta maaf adalah tanda kelemahan? Apakah kamu memiliki prinsip, aku tidak akan meminta maaf jika aku tidak melakukan kesalahan? Jika iya, kamu mungkin terlihat berbahaya. Ketika kamu tidak pernah meminta maaf, kamu secara tidak langsung mengatakan kepada orang lain, aku tidak pernah salah, dan aku tidak bertanggung jawab atas perasaanmu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat egois. Ini adalah sebuah bentuk perlawanan, sebuah benteng yang kamu bangun untuk melindungi dirimu sendiri. Namun di dalam benteng ini, kamu akan sendirian,
Orang-orang tidak akan mempercayaimu. Mereka tidak akan percaya bahwa kamu peduli dengan perasaan mereka. Mereka akan berpikir bahwa kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Janganlah malu untuk meminta maaf, karena itu adalah tanda dari jiwa yang kuat." Seorang Stoik memahami bahwa permintaan maafnya adalah sebuah tindakan yang mulia, sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian, dan sebuah tindakan yang membangun jembatan di atas jurang. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kebaikan. Mungkin setelah membaca semua ini, kamu merasa sedih atau bahkan marah. Itu adalah reaksi yang wajar. Tidak ada yang suka berpikir bahwa mereka adalah sosok yang berbahaya. Namun ingatlah bahwa tujuan dari materi ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memberikanmu cermin. Materi ini bukan tentang menjadi seorang petarung, melainkan tentang menjadi seorang penguasa diri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi baja, melainkan untuk menjadi air. Air bisa mengalir kemana saja, ia bisa beradaptasi dengan segala bentuk, dan ia bisa menghanyutkan semua rintangan. Namun di balik kelembutannya, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling menakutkan, atau yang paling kuat, atau yang paling benar. Kekuatan sejati adalah tentang kebaikan, tentang kerendahan hati, dan tentang kemampuan untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang paling dalam. Jadi lihatlah ke dalam cermin, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku adalah benteng yang kokoh, atau aku adalah sebuah jembatan? Jawabannya ada di tanganmu. Pilihan ada di tanganmu.